Tolong dulu Anda renungkan. Renungkanlah. Bayangkan Anda punya pendapatan yang disingkat dengan Y. Pendapatan Anda itu Anda gunakan untuk pengeluaran konsumsi yang disingkat dengan C. Dan jika ada sisa, Anda tabung atau saving disingkat dengan S. Jika berubah pendapatan Anda, apakah jumlah konsumsi dan tabungan akan berubah? Jika Anda tidak punya pendapatan atau Y yang singkat dengan Y sama dengan 0, bagaimana konsumsi Anda? Apakah Anda tidak makan nasi? Tolong renungkan. Anda tetap makan nasi, dan itulah yang disebut dalam ekonomi makro konsumsi minimum. Fungsi konsumsi dan tabungan serta pendapatan nasional. Tadi Y menunjukkan pendapatan, dalam hal ini pendapatan nasional. C konsumsi, yaitu pengeluaran untuk melakukan konsumsi. S ini tabungan. Pada waktu pendapatan Anda 500, pengeluaran konsumsi Anda kita misalkan sebesar 300. Maka sisa uang Anda sebesar 200. Jika pendapatan Anda naik dari 500 menjadi 900, pengeluaran konsumsi Anda naik dari 300 menjadi 550. Sehingga tabungan Anda akan naik dari 200 menjadi 350. Terjadi perubahan pendapatan sebesar 400. 900 dikurang 500. Terjadi perubahan konsumsi akibat ada perubahan pendapatan sebesar 250. 550 dikurang 300. Perubahan konsumsi ini sebagai akibat ada perubahan pendapatan. Perubahan saving juga akan terjadi akibat ada perubahan pendapatan. Dari 200 menjadi 350, ada perubahan saving sebesar 150. Di sini ada yang disebut dengan MPC, yaitu singkatan dari Marginal Propensity to Consumption atau kecenderungan untuk mengkonsumsi. Pengertian kecenderungan untuk mengkonsumsi, Anda semakin cenderung untuk mengkonsumsi satu barang. Itu sama dengan perubahan konsumsi, yaitu 250, sebagai akibat perubahan pendapatan. Terjadi perubahan konsumsi Anda 250 sebagai akibat perubahan pendapatan, maka 250 dibagi 400 sama dengan 0,625. Demikian juga perubahan saving akan mengalami perubahan. Sebagai akibat perubahan pendapatan, maka disebut dengan MPS, yaitu Marginal Propensity to Saving atau kecenderungan untuk menabung. Yang disingkat dengan MPS, yaitu perubahan tabungan Anda sebesar 150 sebagai akibat ada perubahan pendapatan 400 sama dengan 0,375. Pada waktu pendapatan Anda 0, konsumsi Anda berapa? Inilah tadi yang saya katakan konsumsi minimum. Mau tidak mau Anda harus makan. Tidak mungkin waktu Anda tidak memiliki pendapatan, Anda tidak makan. Dari mana uang ini, Pak? Anda ambil dari tabungan sebesar 50.
Jika Anda tidak punya tabungan, Anda pinjam utang dari orang lain. Dengan catatan, utang wajib dibayar. Nah, jadi pada waktu pendapatan Anda nol, mau tidak mau Anda harus makan, itu yang disebut dengan pengeluaran konsumsi, yaitu konsumsi minimum sebesar 50, yang disingkat dengan C0. Ini Anda ambil dari tabungan. Jika Anda tidak punya tabungan, Anda pinjam dari orang lain. Nah, inilah sebagai ilustrasi biar Anda memahami apa itu fungsi konsumsi, apa itu fungsi saving. Apa yang kita dapat informasi dari atas? Pertama, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu memiliki persamaan C sama dengan C0 plus MPC dikali Y. Di sini ada Y, pendapatan, ada C. Semakin naik pendapatan, maka konsumsi semakin naik. Maka dia bertanda positif. Semakin turun pendapatan, konsumsi semakin turun. Searah, maka ini koefisien positif. Pada waktu pendapatan Anda nol, ini nol ya, 0 dikali MPC 0. Berarti ini 0, maka konsumsi itu adalah C0. Tadi dikatakan C0 itu konsumsi minimum. Jika kita gambar, pada sumbu vertikal menunjukkan konsumsi, pada sumbu horizontal menunjukkan pendapatan. Inilah fungsi konsumsi, C sama dengan C0 plus MPC dikali Y. Pada waktu pendapatan ini sama dengan 0, konsumsi itu sebesar C0. Sekarang kita masuk fungsi saving. Dari ilustrasi yang di atas tadi, ada hubungan antara saving sama pendapatan. Di mana hubungan itu menunjukkan koefisien yang positif. Jika pendapatan naik, tabungan Anda akan naik. Jika pendapatan turun, tabungan Anda akan turun. Maka ini positif. Besarnya perubahan pendapatan akan mengakibatkan perubahan saving. Itu disebut dengan MPS. Pada waktu Y sama dengan 0, 0 dikali ini 0, maka saving itu sama dengan minus C0. Artinya waktu pendapatan 0, Anda mengambil uang dari tabungan Anda. Jika digambar, di sini saving, di sini pendapatan. Inilah fungsi saving. Saving sama dengan min C0 plus MPS dikali Y. Ya, pada waktu Y sama dengan 0, ya, saving itu ini sebesar min C0. Itu di sini. Dapat satu titik di sini. Pada waktu saving sama dengan 0, ini 0. Maka Anda akan bisa mencari nilai Y. Dapat di sini. Kedua titik ini yang dihubungkan, inilah fungsi saving. Pendapatan yang Anda miliki itu Anda gunakan untuk pengeluaran konsumsi dan saving. Jika pendapatan ini berubah, maka pengeluaran konsumsi dan tabungan akan berubah. Maka perubahan itu disimbolkan dengan delta Y. Delta Y sama dengan delta konsumsi ditambah delta saving. Jika masing-masing persamaan ini Anda bagi dengan delta Y. Kenapa dibagi dengan delta Y? Karena ada hubungan antara delta C dengan delta Y, yaitu MPC. Ada hubungan antara delta saving yaitu MPS. Itulah alasan dibagi dengan delta Y. Maka delta Y dibagi delta Y ini. Delta C dibagi delta Y.
Kemudian delta shaping dibagi delta I. Nah, setelah kita bagi ini dibagi ini sama dengan 1, delta C dibagi delta Y itu disebut dengan MPC, delta shaping dibagi delta Y disebut dengan MPS. Artinya di sini, MPC ditambah MPS sama dengan 1. Misalkan fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan C0 tambah MPC dikali Y. Kita buat dalam bentuk persamaan. Contoh, konsumsi minimum C0 sama dengan 40. MPC sama dengan 0,3. Maka fungsi konsumsi adalah, ini persamaan fungsi konsumsi, karena diketahui C0 sama dengan 40 ini. Maka ini 40, MPC berapa? 0,3. Ini Y. Inilah fungsi konsumsi dari contoh ini. Kemudian, fungsi shaping dari contoh ini, fungsi shaping itu sama dengan min C0 plus MPS dikali Y. Min C0 sama dengan 40. Ya, karena apa? C0 itu sama dengan 40. C0 sama dengan 40. Kemudian, di sini ada minus. Maka min 40 ditambah MPS. MPS itu di sini, MPC tadi 0,3, ini 0,3. Maka MPS ini sama dengan 0,7. Mengapa 0,7? Karena MPC plus MPS sama dengan 1. Maka MPS sama dengan 1 dikurang 0,3. Itu sama dengan 0,7. Inilah MPS. Ya, dikali Y, sehingga fungsi shaping sama dengan min 40 tambah 0,7 Y. Contoh yang kedua, konsumsi minimum atau C0 sama dengan 30 dan MPC sama dengan 0,35. Carilah fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Shaping sama dengan min 30 tambah 0,65 Y. Maka dari persamaan ini, konsumsi itu sama dengan C0. Berarti yang di sini min 30 menjadi 30. Yang di sini MPS, karena ini shaping, 0,65. Maka MPC sama dengan 1 dikurang 0,65, yaitu 0,35 dikali Y. Inilah fungsi konsumsi. Fungsi shaping sama dengan, yang ini sebagai C0, ini menjadi minus 65. Yang ini 0,24, 1 dikurang 0,24 adalah 0,76. Karena ini adalah MPC, maka MPS itu sama dengan 1 dikurang MPC. Tolong ingat, MPC plus MPS sama dengan 1. Contoh berikutnya, jika shaping sama dengan min 65 tambah 0,4 Y, maka fungsi shaping sama dengan 65 tambah 0,6 Y. Dari mana 65 ini? Karena di sini C0 65. Ya. Kemudian dari mana 0,6 ini? 1 dikurang 0,4. Keseimbangan perekonomian rumah tangga.